Halo sahabat sekalian, senang rasanya bisa berjumpa kembali melalui channel ini. Dan harapan saya sahabat sekalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik yang sangat menarik dan tentu tidak asing bagi kita. Mungkin kita sudah sering mendengarkan tentang topik ini, yaitu dapatkah orang percaya kerasukan setan? Dapatkah orang percaya kerasukan setan? Jadi kerasukan ini adalah peristiwa yang nyata yang seringkali kita saksikan, di mana ada orang-orang tertentu yang kerasukan atau kesurupan yang katanya dari roh-roh jahat. Nah, kalau kita melihat kata kerasukan itu sendiri dari Wikipedia Bahasa Indonesia, dikatakan begini: kerasukan atau kesurupan adalah keadaan kesadaran yang tidak biasa atau berubah dan perubahan perilaku terkait yang konon diakibatkan oleh pengendalian tubuh manusia oleh roh, hantu, setan, atau dewa. Ya, jadi ini adalah definisi kerasukan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia. Jadi kerasukan itu adalah di mana seseorang itu dikatakan mengalami sikap yang tidak biasa atau tidak pada umumnya, di mana tubuhnya itu dikendalikan oleh katanya roh-roh jahat. Nah, saudara-saudaraku, kita akan melihat di dalam Alkitab tentang peristiwa yang dicatat oleh Alkitab, di mana ada seseorang yang kerasukan roh jahat atau kerasukan setan. Di dalam Markus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20, ini adalah bagian firman Tuhan yang mengisahkan tentang seorang yang kerasukan setan di Gerasa, yang kemudian di mana Yesus sendiri yang mengusir roh jahat itu. Saya bacakan bagi kita, dikatakan di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya.
Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi bagian Alkitab yang sudah saya bacakan ini adalah kisah di mana dikatakan ada seorang di Gerasa yang sedang kerasukan setan, ya. Dan orang yang kerasukan setan ini dikatakan di dalam ayatnya yang kedua sampai 3 itu dikatakan bahwa dia tinggal di pekuburan. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh orang yang kerasukan setan ini, oleh karena pekerjaan roh jahat, maka dia tinggal di pekuburan. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada yang sanggup mengikatnya, meskipun itu dengan rantai. Jadi saking hebatnya kuasa kegelapan yang ada di dalam diri orang ini, sebab dikatakan dalam ayat yang ke-8 bahwa nama roh jahat itu adalah legion karena banyak. Jadi bukan hanya satu roh jahat yang merasuki orang ini, tetapi dikatakan bahwa itu banyak karena namanya adalah legion. Jadi tidak ada orang yang sanggup untuk mengikatnya meskipun dengan rantai. Bahkan di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa rantai itu dia putuskan. Kemudian juga dikatakan dalam ayat yang keempat bahwa belenggu itu dipatahkannya. Jadi karena kekuatan yang ada di dalam dirinya, sehingga rantai yang biasa dipakai untuk mengikat orang ini itu diputuskan. Jadi mengapa dia diikat dengan rantai? Karena tindakan dari orang ini itu sangat membahayakan orang lain, ya. Sehingga dia diikat dengan rantai. Bahkan dia dibelenggu, tetapi belenggunya itu dipatahkan. Dan dikatakan bahwa dalam ayat yang kelima, siang malam orang ini berkeliaran di pekuburan. Bahkan dia berkeliaran di bukit-bukit. Dan dikatakan juga bahwa orang ini oleh karena pekerjaan roh jahat yang menguasai dirinya, sehingga dia seringkali berteriak-teriak, dan seringkali juga dia memukul dirinya dengan batu di dalam ayat yang kelima. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang yang kerasukan setan ini itu bukan hanya membahayakan dirinya, tetapi juga membahayakan orang lain. Membahayakan dirinya dalam artian bahwa karena dikatakan dalam ayat yang kelima bahwa seringkali dia memukul dirinya dengan batu. Dan dia diikat dengan rantai. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh orang yang kerasukan ini itu berbahaya bagi orang lain, sehingga dia diikat. Dan kendati pun dia diikat, dikatakan bahwa rantai itu diputuskan. Jadi luar biasa kekuatan dari roh jahat yang telah merasuki orang ini, sehingga
rantai, belenggu itu dapat diputuskan atau dipatahkan. Dan di dalam ayatnya yang ke-6, rupanya ketika Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan ini, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah aku mohon, jangan siksa aku." Jadi roh jahat yang ada di dalam diri orang ini, dia mengenal Yesus. Bahkan dia bisa bertindak dan berbicara. Itu artinya bahwa roh jahat ini juga adalah merupakan pribadi. Kenapa? Karena dia mengenal Yesus, dia bisa bertindak, dan dia bisa berbicara. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh atau menganggap sepele dari roh jahat ini atau setan ini, karena mereka juga adalah pribadi. Mengapa seperti itu? Karena mereka adalah malaikat yang telah memberontak kepada Allah, kemudian mereka dibuang dari surga, ya. Dan di dalam bagian Alkitab yang kita baca ini sungguh sangat luar biasa apa yang dia lakukan terhadap orang ini. Benar-benar dia menyiksa orang ini, benar-benar dia menguasai kehidupan orang ini, sehingga orang ini melakukan sesuatu yang tidak biasanya dilakukan oleh orang lain. Dia tinggal di kuburan, dia tinggal sendiri, ya, bahkan dikatakan bahwa dia tidak menggunakan pakaian. Jadi benar-benar roh jahat ini menelanjangi dia, dan benar-benar roh jahat ini berkuasa atas diri orang tersebut. Namun apa yang terjadi ketika Yesus ada di sana, ya? Dikatakan dalam ayat yang ke-15 bahwa mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Jadi ketika Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan ini, dikatakan dalam ayat yang ke-15 bahwa orang tersebut mengalami pemulihan 180 derajat. Dikatakan bahwa dia dipulihkan oleh Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, ya. Karena yang tadinya dikatakan bahwa orang yang kerasukan ini dia berkeliaran ke sana kemari, dan dia membahayakan banyak orang. Dan menariknya bahwa ketika dia sudah dipulihkan oleh Yesus, dikatakan bahwa dia sudah duduk, artinya dia sudah tenang. Kemudian dikatakan bahwa sudah berpakaian dan sudah waras, ya. Sudah waras artinya bahwa dia tidak seperti keadaan yang sebelumnya, yang yang dia mencelakai diri sendiri, mencelakai orang lain, kemudian dia tidak berpakaian, tetapi dikatakan bahwa sudah waras, ya. Artinya bahwa benar-benar orang ini itu sudah dipulihkan. Nah, inilah perubahan yang terjadi di dalam diri orang tersebut ketika dia berjumpa dengan Yesus, kemudian Yesus memulihkan keadaannya. Dikatakan dia sudah berpakaian, yang sebelumnya dia tidak berpakaian. Bisa lihat dalam Lukas 8 ayat 27, kisah yang sama dikisahkan di sana. Dan dikatakan dia sudah waras. Kemudian orang banyak menyaksikan, ya. Orang banyak menyaksikan keadaan orang ini. Jadi benar-benar bahwa peristiwa ini, peristiwa di mana orang ini dipulihkan, itu disaksikan oleh orang banyak. Kenapa? Karena orang banyak pada waktu itu tahu persis bagaimana keadaan orang ini, ya. Sehingga ketika mereka melihat kondisinya, itu dikatakan bahwa mereka sangat mereka pun sangat takut. Artinya mereka sangat heran, mereka sangat takjub, karena mereka melihat satu fenomena yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan itu yang mereka saksikan pada waktu itu, bahwa
seorang yang kerasukan setan itu dipulihkan oleh Yesus. Kemudian apa yang terjadi terhadap orang ini ketika dia dipulihkan? Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa ia memohon kepada Yesus supaya mengikutnya. Jadi luar biasa, saudaraku, bahwa ada sesuatu yang menarik di dalam apa yang dilakukan oleh orang yang sudah sadar ini, bahwa dia memohon kepada Yesus supaya dia mengikutnya, ya. Berarti benar-benar ada kesadaran penuh yang dialami oleh orang ini, sehingga dia sendiri meminta kepada Yesus supaya dia bisa mengikuti Yesus, ya. Dan dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, bagaimana ia telah mengasihi engkau. Jadi Yesus tidak memperkenankan orang ini. Apa maksudnya? Bahwa Yesus mau supaya orang ini pergi menceritakan apa yang telah dia alami pada hari itu kepada orang lain. Menyaksikan bagaimana kuasa Yesus bekerja di dalam diri orang tersebut yang tadinya dia kerasukan setan, dia dirasuki oleh legion, roh-roh jahat yang begitu banyak, dan ketika dia dipulihkan, Yesus mau supaya dia pergi menceritakan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi dikatakan dalam ayat yang ke-20, orang itu pun pergi dan mulai memberitahukan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi orang ini kemudian menjadi saksi Kristus, menyampaikan pengalaman-pengalaman yang telah dia alami, ya, yang telah dia alami pada waktu itu. Mujizat yang telah dia alami pada waktu itu, dia ceritakan kepada orang lain. Sehingga saudaraku, ada perubahan yang sangat drastis yang terjadi dalam diri orang ini. Saya katakan bahwa perubahan yang terjadi adalah perubahan 180 derajat. Kenapa? Karena dari keadaan yang begitu sangat buruk, dari keadaan yang benar-benar pada waktu itu atau sebelumnya dikuasai atau dirasuki oleh kuasa kegelapan, dan ketika Yesus memulihkan keadaan orang ini, dia kemudian menjadi saksi Kristus, sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa sebelumnya orang ini bukanlah orang percaya. Kenapa? Karena kita akan melihat nanti ada beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bahwa bagaimana orang-orang percaya itu terhadap roh jahat, apakah dia dapat dirasuki atau tidak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang ini sebelumnya bukanlah orang percaya, ya. Dan pada akhirnya dia menjadi percaya oleh karena apa? Oleh karena Yesus yang telah memulihkan dia juga. Bahkan kita juga bisa melihat ada kisah di dalam Markus 9 ayat 15 sampai 29, di mana dikisahkan ada seorang yang bisu dari kecil, ya. Dan dikatakan bahwa di sana bahwa di dalam Markus 8 ayat 14 sampai 29 dikatakan di dalam ayatnya yang ke-18 bahwa orang itu sering diserang oleh roh jahat, dan juga roh jahat itu membanting dia ke tanah. Kemudian setelah itu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Kemudian di dalam ayat yang ke-20, roh jahat sering menggoncang-goncang anak itu sampai benar-benar terpelanting dan tergeletak ke tanah, ya, sedang mulutnya mengeluarkan busa. Bahkan dikatakan sejak kecil dia sudah mengalami gangguan roh jahat, ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita melihat kisah yang saya sampaikan tadi, bahwa kuasa roh jahat itu memang benar-benar tidak bisa disepelekan, ya. Karena dari kisah yang saya sudah sampaikan tadi bahwa bagaimana roh jahat itu bekerja di dalam diri seseorang, sehingga membuat orang itu
benar-benar dikuasai oleh roh jahat. Benar-benar hidupnya itu dikuasai oleh roh jahat, sehingga apa yang dilakukan oleh orang ini itu di luar dari kesadarannya, dan roh jahat bekerja terus-menerus di dalam diri orang tersebut sehingga hidupnya dikuasai oleh roh jahat tersebut. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Apakah orang percaya itu dapat dirasuki, ya? Dapat dirasuki oleh roh jahat, dapat dipengaruhi oleh roh jahat, sebagaimana peristiwa yang sudah kita dengar tadi, yang sudah sampaikan, di mana roh jahat itu benar-benar menguasai orang tersebut, sehingga seolah-olah orang itu mempunyai kuasa yang supernatural. Nah, saudara-saudara, kita buka di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat dikatakan, kamu berasal dari Allah. Ya, kamu di sini ini berbicara orang-orang percaya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab Dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Ya, katakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab Dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Perhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan siapa dia? Dia adalah Allah, ya. Dia atau Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar kuasanya daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Jadi Allah itu lebih besar kuasanya daripada apa yang ada di dalam dunia ini, atau kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, itu semua takluk di bawah kuasa Allah. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah pemilik segala-galanya, termasuk hidup kita itu adalah milik Allah. Hidup orang percaya adalah milik Allah. Mengapa seperti itu? Karena di dalam Efesus pasalnya yang pertama, jadi saya tidak terlalu panjang menggali nats Alkitab ini, ya. Saya langsung saja menyampaikan poin-poinnya kepada kita semua. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang percaya, atau dikatakan orang-orang yang terpilih, bahwa orang-orang percaya itu ada jaminan Roh Kudus, ya. Jadi saat kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, melalui firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan yang disampaikan kepada kita, maka dikatakan bahwa di dalam kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai artinya tanda jadi dan tidak dapat dibatalkan secara hukum, ya. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan kita, artinya bahwa kita ini miliknya. Itu merupakan satu tanda bahwa kita ini adalah milik Allah yang telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga semua orang percaya, ya, tanpa terkecuali, semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita, ya. Sehingga Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita, dan dengan demikian
dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Ya, jadi karena kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus secara permanen, dengan demikian dikatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita atau tubuh kita ini menjadi bait Allah, di mana Roh Allah tinggal selama-lamanya di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu tidak tinggal sementara, dia masuk keluar tidak seperti itu, tetapi Roh Kudus dimateraikan bagi kita sebagai tanda untuk selama-lamanya, sehingga kita ini sungguh-sungguh menjadi milik Allah. Dan juga dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Jadi atau tidak tahukah kamu ini adalah satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab lagi, karena sudah jelas bahwa kita tahu bahwa saat kita percaya kepada Yesus, ya, saat kita percaya kepada Yesus, maka perhatikan baik-baik, tubuh kita menjadi milik Allah. Kalau tubuh kita telah menjadi milik Allah, telah menjadi bait Allah, itu berarti bahwa Allah yang tinggal di dalam diri kita, Allah yang berkuasa, sehingga mustahil, ya, kuasa kegelapan itu bisa merasuki orang-orang yang sungguh-sungguh telah percaya. Sangat mustahil orang percaya itu bisa kerasukan setan. Kalau kita berkata bahwa orang percaya bisa kerasukan setan, maka sederhananya begini adalah perlu dipertanyakan, benar tidak dia sudah percaya, ya, benar tidak dia sudah percaya. Karena kalau dia sudah percaya, ada jaminan bahwa Roh Kudus mendiami diri orang tersebut selama-lamanya, sehingga tidak mungkin roh jahat bisa masuk ke dalam tubuh orang yang telah menjadi milik Kristus, ya. Mungkin kita melihat bahwa ada beberapa orang Kristen yang mungkin belakangan ini kerasukan setan. Ya, bisa jadi. Karena kenapa? Karena mungkin secara identitas, secara KTP dia Kristen, tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya, ya. Karena kenapa? Karena kita lihat juga ada beberapa orang-orang Kristen tertentu yang dalam tanda petik dia itu punya hubungan dengan kuasa kegelapan. Dengan cara bagaimana? Mereka punya jimat dan lain-lain sebagainya, ya. Kalau demikian berarti kalau orang Kristen punya jimat, masih punya hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, maka sudah dapat kita pastikan bahwa dia bukanlah orang percaya. Dia bukanlah orang percaya. Memang dia Kristen, tetapi dia bukanlah orang percaya. Karena orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya itu didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, dan Roh Kudus itu bekerja aktif di dalam diri orang percaya, sehingga mustahil orang yang sungguh-sungguh telah dibersihkan seluruh hidupnya oleh Roh Kudus masih bisa kerasukan setan, ya. Jadi mustahil orang percaya itu bisa kerasukan setan. Karena berbicara kerasukan setan berarti seluruh hidupnya itu dikuasai oleh kuasa kegelapan, ya. Jadi orang percaya mustahil dirasuki oleh kuasa kegelapan. Tetapi harus kita catat Bapak Ibu bahwa meskipun roh jahat tidak bisa menguasai kita, tetapi dia bisa mempengaruhi, ya.
dia bisa mempengaruhi orang percaya. Dipengaruhi itu berbeda, ya. Jadi dirasuki dengan dipengaruhi itu berbeda. Bagaimana sikap kita untuk bisa menghadapi pengaruh dari roh-roh jahat itu? Kita lihat dalam Efesus pasal 6 Efesus pasal 6 ayat 10 mulai dikatakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Jadi roh jahat bisa saja mempengaruhi kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa kita harus selalu siap sedia untuk menggunakan perlengkapan rohani. Supaya apa? Supaya dikatakan supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat ya, kuasa kegelapan itu atau iblis itu sangat cerdik. Dia bisa menipu, dia bisa mengecoh orang percaya, dia bisa tipu, dia bisa kecoh. Oleh karena itu dikatakan bahwa kenakanlah senjata perlengkapan Allah, dan itu digambarkan sebagai seorang prajurit yang siap siaga, ya, yang selalu menggunakan ketopong, selalu menggunakan perisai dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, bahwa pengaruh kuasa kegelapan itu hanya bisa dilawan melalui iman yang kuat, dengan cara selalu menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan, dan selalu berjaga-jaga di dalam doa-doa kita itu, ya. Jangan sampai kuasa kegelapan itu mempengaruhi kita. Jangan sampai dia mempengaruhi kita sehingga kita menjadi lengah, tetapi dikatakan siap sedialah, ya, untuk melawan segala tipu muslihat iblis, dan kenakanlah firman Tuhan sebagai dasar dari menjadi senjata kita untuk melawan kuasa kegelapan. Pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan itu tidak bisa dilawan dengan memanggil dukun dan lain sebagainya, atau dengan mengambil bawang merah, bawang putih kemudian disemburkan. Tidak, karena kuasa kegelapan tidak takut dengan hal tersebut. Tetapi dia akan dikalahkan ketika kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus siap siaga untuk melihat bahwa apakah ini berasal dari Tuhan atau berasal dari kuasa kegelapan. Jadi orang percaya itu harus memiliki kepekaan rohani, ya, untuk bisa menimbang-nimbang segala sesuatu, bahwa apakah ini datang dari Tuhan ataukah ini datang dari iblis yang ingin mencobai kita, ya. Jadi kita mesti berhati-hati untuk melihat dan menanggapi segala sesuatu, dan mungkin kadangkala hal itu kelihatan bagus, ya, kelihatan rohani, tetapi belum tentu itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu adalah malaikat dikatakan malaikat terang, yang dia akan menyamar, ya, dia akan memberikan
yang baik-baik di awalnya, tetapi pada akhirnya dia membinasakan. Jadi kita mesti peka akan hal ini ya, dan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Waspadalah dan berjaga-jagalah ya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, waspadalah. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Mengapa? Karena ini sangat serius, ini sangat penting, ini sangat genting, di mana dikatakan bahwa iblis itu ibaratnya singa yang berkeliling ke sana kemari dan dia siap untuk menelan mangsanya. Dan kita ingat dan kita harus tahu bahwa tujuan dari kuasa kegelapan itu membinasakan orang-orang. Tetapi Tuhan memakai kita untuk menyelamatkan mereka. Jadi kita harus waspada dan berjaga-jaga, karena lawan kita adalah iblis ya. Lawan kita bukanlah sesama manusia. Lawan kita atau musuh kita bukanlah saudara kita, bukanlah orang lain ya. Tetapi dikatakan bahwa lawan kita atau musuh utama kita adalah iblis. Mengapa? Karena kita tahu bahwa misi iblis adalah untuk membinasakan. Jadi kita tidak boleh kalah langkah dengan iblis. Iblis ibaratnya singa yang mengaum-ngaum mencari orang untuk membinasakan, dan kita adalah prajurit Kristus menyelamatkan orang yang akan binasa. Kalau iblis ini mereka selalu siap siaga berkeliling mencari orang-orang untuk dibinasakan, maka kita adalah prajurit Kristus yang sudah terlatih dalam iman, harus selalu siap siaga ya. Baik tidak baik waktunya, kita harus terus menyampaikan kabar baik. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengarkan kabar baik itu mereka diselamatkan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama ya. Lawanlah dia dengan iman yang kuat, dengan iman yang teguh, dan pikirkanlah yang baik, supaya kuasa kegelapan itu tidak mempengaruhi pikiran kita. Di dalam Filipi ayat firman Tuhan yang terakhir saya bacakan bagi kita, Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang harus mengisi pikiran kita, yaitu semua yang benar. Itu harus mengisi pikiran kita. Semua yang mulia harus mengisi pikiran kita. Semua yang adil harus mengisi pikiran kita. Semua yang suci harus mengisi pikiran kita. Semua yang manis harus mengisi pikiran kita. Semua yang sedap didengar harus mengisi pikiran kita. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya iblis tidak memperdaya kita, supaya iblis tidak mempengaruhi pikiran kita. Karena ketika seseorang itu memiliki pemikiran yang jelek terhadap orang lain, maka bisa saja roh jahat akan memperdaya pikiran itu, supaya
Orang itu ketika dia memikirkan orang lain dengan jelek, dia akan selalu memikirkan dan pada akhirnya dia akan terus membenci orang itu. Bahkan banyak contoh-contoh yang dapat kita lihat dan alami. Oleh karena itu, sahabat sekalian, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan pada saat ini sangat jelas bahwa orang percaya, perhatikan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka dia dimateraikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, karena dia dimateraikan oleh Roh Kudus, maka hidupnya sepenuhnya menjadi milik Allah. Tubuhnya adalah bait Allah di mana Allah tinggal di dalamnya, sehingga mustahil roh jahat itu bisa masuk dan merasuki orang-orang percaya, ya. Jadi orang percaya mustahil bisa dirasuki oleh roh jahat. Kalaupun kita melihat ada orang Kristen yang kerasukan, berarti dia bukanlah orang percaya yang sungguh-sungguh. Dan bukan berarti kita harus lengah. Kenapa? Karena iblis bisa mempengaruhi hidup kita melalui apa yang kita pikirkan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita untuk terus waspada terhadap tindakan-tindakan daripada kuasa kegelapan. Tuhan menolong kita. Shalom.